Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Menurut pendapat saya, Anies Baswedan sebaiknya maju dan harus merebut menjadi gubernur DKI lagi. Kembalilah ke Jakarta, karena persoalan Jakarta itu sangat berat dan Anies sudah punya modal yang cukup bagus selama 5 tahun kemarin menjadi gubernur DKI untuk menyelesaikan sekitar berapa 1,5 juta orang miskin itu ada di Jakarta. Katanya kemiskinan absolut itu ada 500.000 kata Sudirman Said gitu. Yang kedua, kata Sudirman Said ada sekitar 20-22% ya, orang yang hidup di lingkungan yang kumuh, yang nggak layak. Saya sendiri pernah lihat itu di belakang Grand Indonesia, daerah Tanah Abang dekat rel itu kan. Itu di pusat kota itu. Orang hidup berdesak-desak di pinggir rel. Itu harus diselesaikan sama Anies Baswedan itu. Ya, termasuk di lingkungan Tambora. Ya, ada saudara saya di sana di Tambora. Jadi saya tahu persis kekumuhan di lingkungan di Tambora, di Jakarta itu. Ya. Kemudian yang ketiga, soal kemarin ribut-ribut beasiswa yang diputus oleh pejabat gubernur Heru itu harus fokus kembali menyelesaikan lapisan calon elit, ya, calon pemimpin yang harus didukung oleh biaya dari negara supaya mereka nggak putus sekolah, ada peluang untuk jadi orang yang jauh lebih baik karena pendidikannya yang baik, ya, ada bisa punya peluang untuk melakukan mobilitas vertikal, ya. Kalau itu didanai orang-orang miskin, tapi orang yang bisa punya semangat untuk maju dan punya semangat untuk kuliah, jangan sampai diputus, ya. Seperti pengalaman saya dulu, kuliah sampai 7 tahun, ya, sampai 14 semester, karena memang duitnya nggak ada. Tapi semangatnya bergelora untuk tetap bisa wisuda, dan itu harus kembali diselamatkan itu, ya, oleh Anies Baswedan dengan kebijakan politiknya untuk menyelesaikan orang-orang yang masih pengen semangat untuk sekolah, kuliah, tapi duitnya yang betul-betul nggak ada loh. Seperti dulu saya, orang tua saya juga nggak ada duitnya, tapi semangat ada. Nah, itu harus didukung oleh negara, jangan negara malah memutus, ya, mimpi besar. Di samping itu layak dia itu tetap mempertahankan ketokohannya sebagai tokoh nasional dengan cara menjadi gubernur DKI untuk, ya, menyelesaikan masalah Indonesia yang lebih besar saat dia menjadi presiden tahun 2029. Anies Baswedan harus, ya, menurut saya kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan Indonesia kita yang memerlukan orang-orang yang punya visi dan teguh, ya, pada nilai-nilai. Jangan pilih presiden yang meludahi etik, dan Anies itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai, menjunjung tinggi etik, menjunjung tinggi nilai-nilai moral untuk mematangkan demokrasi kita. Jadi ketokohan spirit nasional harus dirawat selama 5 tahun supaya punya pijakan yang kuat, ya, dan basis dukungan yang lebih luas nanti ketika tahun 2029 itu insya Allah masih ada umur buat Anies Baswedan. Dan oleh karena itu saya kira dalam konteks ini Sudirman Said yang pernah menjadi Timnas Amin hendaknya mengalah dulu kalau bisa menjadi calon wakil gubernur Anies Baswedan. Ya, ini pandangan yang sederhana, ya, dari seorang tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta
yang harusnya sholat tahajud malah ngomongin politik. Anies, selamat datang di Jakarta. Kembalilah ke Jakarta dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada nggak yang kerja? Ya.